Kita kembali ke Bung Riki dan juga Ya. Bung Ropan. Bung Ropan, barisan belakang tadi kita masih beranggapan bahwa nanti Rido bisa gabung, Doni bisa gabung. Ya. Tapi sekarang dengan pemanggilan nama-nama baru seperti Brian Fatari, Wahyu Prasetyo dan M Ferrari, kira-kira menurut Bung Ropan ini belum jadi jaminan kita untuk Belum jadi jaminan juga. FF, ya. Belum jadi jaminan. Kan itu kita bilang tadi, masih ada kemungkinan besar untuk perubahan. Ya. Karena kalau misalnya ini final untuk bermain di Piala AFF, saya ragu. Kalau 3 ini bermain di belakang misalnya, ya, untuk bermain di sana. Ini akan ketemu Thailand, ketemu Vietnam, agak berat. Ya saya masih yakin di sini kalau ada Rido saya agak aman gitu loh. Rido misalnya dengan Jordi yang sudah terbiasa sekarang berpasangan, itu akan jauh lebih kuat. Ya, bukan kita meremehkan yang tadi 3 pemain itu. Ya Brian misalnya, Ya, Wahyu main kan, muda. Ferrari kan. Ya. Tapi Ferrari udah 5 bulan nggak bisa nggak bermain Ya, gitu loh. betul. Agak jauh bagi seorang pemain belakang udah lama nggak bermain kan. Makanya saya bilang ini cuma awal dan mungkin bisa berubah. Ya kita akan kuat kalau dengan pemain tersebut. Karena kita masih punya Sandy Walsh juga yang di Buriram sudah selesai, udah juara. Jadi Thailand dia bisa bermain juga di back tengah. Bisa di kanan. Jadi saya pikir ini belum final. Kalau final akan celaka buat kita. Tapi Bung Ropan berharap Komang dipanggil. Oh, iya, Ya pasti kalau saya. Iya kan sama seperti aja. Komang kan bagus. Apa yang kurang dari Betul, Komang? betul. Iya, iya. Mau tanya ke Bung Riki sebagai seorang pelatih misalnya beliau dengan statistik Komang yang begitu, yang setiap pertandingan main. Coba. Iya. Dan bikin 4 gol untuk pemain belakang. Ya. Betul. Mana? Iya, coba tanya Bung Riki bagaimana dengan Komang. Dan punya pengalaman. Kalau kita lihat dia bermain di U23 di zaman STY kan bagaimana? Iya, iya. Wah, luar biasa dia sama Rido. Betul. Itu yang membawa sampai semifinal, hampir lolos ke Olimpiade. Komang ada di sana dan bikin gol juga. Ya. Di U23 kan? Ya, bagus. Dodi harus main, harus dipanggil karena dia tuh harus beri kesempatan untuk bermain lebih banyak lagi di event-event internasional. Gimana, Bung? Ya kalau Doni pasti ya, saya rasa pasti. Kalau untuk AFF sekali lagi, apa yang mungkin Coach John bikin inilah talent pool ini sebenarnya mungkin yang belum terjadi kalau menurut saya ya. Belum terjadi di masa era-era pelatih sebelumnya. Bahwa pelatih sebelumnya itu pokoknya mau ada event ini panggil itu aja. Ya. Nah dia mau mencoba sebenarnya, mencoba untuk membuat gapnya jangan terlalu jauh antara pelatih pemain yang grade A dan grade B sebenarnya. Sehingga ada waktu untuk mereka bisa berkumpul in out sehingga memudahkan dia kalau misalnya ada satu pemain nggak bisa hadir, ada pemain lain yang siap lebih dekat grade-nya dengan pemain yang digantikan gitu. Iya, iya. Nah kalau dengan untuk AFF saya masih sangat yakin bahwa Rido, Doni pasti tetap dipanggil gitu. Jadi ya memang kalau dilihat dari sekarang kan yang murni center back ini kan cuma Brian Wahyu. Ferrari sama Wahyu. Wahyu pun banyak yang main di bek kanan. Main di bek kanan. Gitu. Kalau Buffon masih belum lah, sangat muda. Iya. Buffon 2006 masih berapa? Masih 20 tahun, 21 tahun sekarang Buffon. Pengalaman dia juga belum terlalu banyak sebagai center back, dia banyak main sebagai bek kanan. Bek kanan dia. Dan ya pemain masih muda lah. Bagus tapi ya masih butuh jam waktu. Kalau kita lihat sekarang kan lawan kita Kamboja udah progres jauh. Filipina apalagi. Iya. Jadi sebenarnya tim-tim yang ini juga pasti di AFF mereka menurunkan tim utama juga pasti kan? Tim utama pasti. Nggak mungkin dia turunkan tim mudanya dia gitu. Jadi saya rasa Coach John pasti akan melihat itu, Coach JH akan melihat itu sehingga mungkin ini talent pool pertama. Nanti ada pemanggilan berikutnya setelah FIFA Matchday misalnya ya setelah itu baru akan diputuskan siapa yang akan masuk dalam AFF ini. Iya. Lawan kita adalah Vietnam yang kita tahu. Iya. Iya. Bagaimana penampilan dia di semua level. Iya. Betul. Dari 17 sampai senior. Iya. Berkelas semua. Apalagi kalau melihat di U23 Piala Asia kemarin kan, luar biasa kan. Mereka bisa main dan bukan tidak mungkin ada banyak dari U23 itu akan memperkuat di tim dipanggil untuk bermain di situ. Bisa 5-6 pemain top dia akan bermain di tim utama. Dan kita satu pool dengan ya untungnya bagi kita ya di Piala AFF kita bermain di kandang. Betul. Ketika menjamu Vietnam di GBK kan. Jadi ya ada keuntungan tapi kan bukan berarti ada keuntungan itu tapi akan mudah untuk bisa mengalahkan mereka. Kalau bermain dengan tim yang biasa-biasa saja yang dipilih wah agak berat. Tapi kalau yang kita bahas tadi misalnya Doni Tri main, ya kan, Rido main, misalnya ada di sana, ya oke lah kita. Ya, dan Tom Haya kan udah pasti main kan, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, dia pasti akan main. Ada kalau ada Eliano, ada Beckham Putra bisa masuk, pasti mereka akan dipanggil, boy. Jadi saya pikir memang ini ada perubahan untuk di tahap berikutnya akan ada lihat John Terpan hanya akan melihat di pertama ini siapa-siapa yang layak untuk masuk. Mungkin akan dilihat di situ. Untuk Piala AFF akan ada penambahan. Karena akan sangat berbahaya kalau nggak ada nama-nama tadi itu Doni Tri misalnya Beckham, Rido nggak ada di sana akan sulit kan. Karena tentu pasti ekspektasi publik ini kan tinggi juga. Tinggi, bener.
Apalagi ini turnamen yang nggak pernah kita juara. Nggak pernah juara gitu. Gitu kan. Dan bikin juara kan. Juara 2 terus. Juara 2 terus 6 kali juara kan. 6 kali final. 6 kali final, 6 kali runner up 6 gitu. kali juara 2. Juara 2. Mulai dari BP yang main. Iya, semoga Semuanya. iya. Semoga kali ini bisa juara lah, semoga Iya, ya. Kita berharap bahwa kita bisa menjadi juara di tangan dan John Herman kan mengatakan bahwa ini target dia harus juara. Iya, Nggak ada target iya. saya ingin membawa ke final saja. Dan runner up kan nggak mungkin. Iya, iya. Membawa ke final dan juara. Makanya dia harus perlu tim yang kuat, Betul. tim yang berkualitas. Iya kan? Jadi mungkin jangan terkecoh juga dengan pemanggilan ini dan ini saya pikir belum final lah. Iya, iya, iya. Menurut saya. Ya. Pasti akan ada. Masa sih Beckham Putra nggak bisa masuk? Misalnya gitu loh. Untuk masuk ya. Ya, Atau betul. ada nama lain misalnya Adam Alis. Mungkin masih punya kesempatan untuk masuk. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi banyak nama-nama sebenarnya bisa disodorkan untuk bisa dilihat, dievaluasi kan. Waktunya masih ada 2 bulan ke depan. Tapi mungkin juga buat nama-nama anak-anak muda ini, Iya. adik-adik kita muda ini terpanggil tuh memberikan satu pride, Yes. ya kan? Dia semakin percaya diri, dia semakin mungkin ya fight, nah benar. Betul. Gimana Bung Riki? Ya itu sangat secara mentality buat pemainnya itu kan Iya, luar biasa. Buffon. Luar biasa. Apalagi penyerang dari Peseng. Iya, Eka Rizky, Rizky. Eka Pratama. Eka Rizky Iya kan pertama. masih 20 tahun. Iya. Iya. Kencang juga. Iya. Ya kan? Buat dia adalah satu kebanggaan Betul. kan. Ya sisi pribadi pasti dia bangga dan ya luar biasa karena dapat panggilan itu. Sisi lainnya kan nilainya naik juga kan. Ah, ini nih. yang kadang-kadang kita luput nih Bung Ropan. Iya. Iya. Yang Ricky lihat Iya. nilai naik. value-nya Ya, itu pasti naik. value itu naik kan buat Value itu naik. klub betul. akan melihat dia, wah dia udah dipanggil kan. Iya. Pasti naik. Value-nya Kalau naik sudah- sedikit kan iya. gitu pasti. Sudah dipanggil di tim nasional pasti akan naik. Pasti, punya udah harga pasti. lah, punya Ya. harga. Tapi ya yang menarik juga di sini karena John Herman itu kan diberikan wewenang, tugas itu kan hanya bukan di tim senior, di tim U23 juga. Iya. Makanya jangan heran kalau dia memanggil ada beberapa pemain muda. Iya, Dia ingin betul. melihat di situ misalnya Buffon lah, Iya, bisa iya. Iya, Fajar iya, misalnya. iya, Banyak iya. pemain-pemain Iya. yang dia lihat untuk ke sana, untuk diambil U23. Iya. Jadi diberikanlah mungkin kesempatan mereka untuk bisa dapat menit bermain ya di tim nasional. Iya. Seperti Termasuk Doni, Riyadi seperti ya. Iya, Riyadi. seperti Termasuk Doni Tri kan. Riyadi juga dipantau juga untuk U23 Iya. mungkin Bung Ropan. Seperti sekarang kan dia sudah agak yakin. Nah, Doni Tri setelah saya lihat lawan Saint Kitts di FIFA Series oke nih. Iya. Ini sudah jadi modal buat dia untuk pegang ke AFF atau ke U23 Iya. yang lebih kuat. Jadi yang gitu-gitu yang dia ambil diberikan kesempatan untuk bisa bisa masuk gitu loh. Itu boy. Ya. Gelandang kita yang dipanggil juga ya. Ini kan kita sepakat ini kayaknya belum final lah ya. Iya. Iya. Nama-nama baru seperti siapa tadi? Marcelino juga dipanggil sekarang kan. Sebenarnya udah Arkan lama semua Fikri. pemainnya. Dan nggak ada Nama yang sesuatu semua, yang, nggak ada yang yang baru. baru. Gelandang- Iya. kalau gelandang semua yang udah Marcelino, lama. Tom Hai kan Tapi semua dengan dipanggil. kembalinya Kakak Ricky bagaimana Bung Ricky ya? Kakak Ricky sama nih namanya. Jadi sebenarnya saya pikir ya Ricky Kambuaya tetap Iya. salah satu gelandang terbaik kita lah. gelandang Masih, terbaik masih. kita. Ya, Untuk ya. posisi 8, 10 masih dia terbaik lah. Karena ya dia adalah pemain yang unik sebenarnya kan. Apa Emosinya nggak terlalu Ya. bagaimana, tapi dia punya penetrasi itu yang jarang kita dapat. Iya. Artinya tidak terlalu banyak pemain lokal yang punya penetrasi seperti Ricky Kambuaya sekarang ini. Iya. Hanya memang ya kita berharap dia lebih konsisten aja. Karena kadang-kadang dia lakukan, kadang dia tidak lakukan gitu. Oh. Artinya penampilan dia kan tidak terlalu konsisten. Iya, iya, iya. Baik di klub atau di timnas. Ngeri ngeliat rupa kaki kirinya itu. Iya. Ya itu Ya. luar biasa. Bung Ropan? Betul. Dan kalau melihat, memang kita kemarin ketika di FIFA Series, ya mungkin kita lihat, terutama melawan Bulgaria, memang jarang ada pemain yang melakukan penetrasi masuk ke Iya. dalam, kurang. Iya. Ada satu kali Rido yang membuat itu yang kena tiang, Iya. yang dia masuk. Nah kita butuh pemain-pemain seperti Kakak Ricky Kambuaya. Kambuaya, yang berani ketika memang deadlock sulit untuk masuk, ada pemain yang berani masuk. Iya. Dengan penetrasi, dengan Waktu skill. zaman Iya. STY kan dia selalu melakukan itu kan. Masuk iya. Iya. Lawan Cina kan, dia masuk dapat penalti. Yes. Itu kan dia masuk dengan kemampuan dia ketika susah untuk menerobos, dia masuk ke dalam. Nah itu pemain harus seperti dia. Makanya sayang kemarin dia tidak dimasukin di dalam. Coming back-nya Sadil Ramdhani dipanggil lagi. Pemainnya dia juga kan punya skill yang bagus. Betul. Gimana Bung Ricky? Ya mungkin karena penampilan Sadil di Persib, apa ya, dibilang starting juga, kadang starting, kadang juga Super sub ya? pengganti. Super sub. Tapi kan sebenarnya Persib membutuhkan dia untuk kedalaman skuad kan. Iya. Karena bermain Iya. di Champions League segala macam Iya, gitu. iya, iya. Tapi kan Sadil tetap punya kualitas. Bahwa dia punya shooting bagus, penetrasi dia di kanan. Shootingnya masuk bagus dari ya? kiri. Wah, Shooting. bagus sekali. Oh. Lagi kiri dia kuat kan. Iya, Jadi dari kanan masuk dalam shooting. Nah, tipikal itu yang mungkin mau dicari sama Coach JH gitu. Jadi saya Iya. pikir
Sadil bisa jadi salah satu winger solusi buat permainan winger invert ke dalam seperti itu. Iya. Jadi ya wajar aja Sadil dipanggil, saya pikir wajar. Coach Jahani sukanya yang pure wing dengan cut atau inside, Bung Ropan? Ya, kalau bisa melihat dari FIFA series kemarin. Kalau saya tambahkan, kalau ada Sadil, saya pikir kita perlu wing-wing seperti dia yang cut inside-nya bagus kan. Kalau kita lihat Robben dulu, sekarang ada Michael Olise di Bayern Munchen. Kan bermain seperti itu, kemudian shooting dengan kaki kiri kan. Dan biasanya kiper akan sulit tuh begitu cut inside ke dalam, shooting kaki kiri itu ke tiang jauh, ke pojok. Dan itu sulit untuk dijangkau. Nah mungkin Sadil akan dilihat. Kalau kita bisa mengingat dengan Sadil ini ya, mungkin Budi masih ingat, ketika masih di STY, di putaran kedua, Pra-Piala Dunia, main lawan Filipina di Manila. Kita ketinggalan 1 gol. Dia yang buat gol ya. Kalau masih ingat ya. Kemudian dia yang menyelamatkan kita dengan 1 gol dan dia melakukan cut inside seperti itu. Dia tembak satu-satu. Kalau nggak ada itu belum tentu kita bisa akan lolos ke putaran ketiga. Di situlah kita bisa melihat bahwa dia bagus. Mungkin hanya soal temperamen, dia harus bisa melihat ya, untuk harus diredam lagi ya, untuk dia ya. Jadi saya pikir wajar kalau dia dipanggil kembali untuk bisa masuk. Tapi dia harus bisa membuktikan. Ini kan tantangan buat dia. Apakah dia bisa untuk bersaing? Ya kita akan lihat nantinya di dalam TC yang dipanggil. Bung Riki nggak kaget dong kalau Rivaldo Pakpan itu? Oh enggak. Apa sih kelebihan pemain ini? Saya tahu karena dia dari Serpong City sebenarnya. Oh, oke. Waktu anak itu main di Liga 3 sama Serpong City, karena saya di Serpong City juga, klub saya. Kita ambil dia dari Medan. Dan anak ini dari Medan. Anak ini punya determinasi bagus. Dengan bola dia simple banget. Lalu disiplin dalam posisi, sehingga begitu kita taruh Borneo ambil dia, dan dia makin lama makin berkembang. Pemain yang simple, sederhana, tapi sangat disiplin dalam posisi. Dan cepat dalam intercept, cepat dalam pengertian dia cepat dalam mempressure saat hilang bola. Sehingga pemain ini dibutuhkan seorang pelatih yang pemain yang nggak aneh-aneh untuk pemain gelandang sebenarnya. Jadi Rivaldo itu punya kemampuan itu, dan saya lihat dia berkembang pesat di zaman Peter Hoekstra waktu di Borneo adalah masalah switching play-nya. Oke. Nah, dia punya switch kiri kanan segala macam. Peter Hoekstra yang mengorbitkan dia kan. Betul. Dari beberapa musim yang lalu. Baru beberapa pelatih yang setelah itu mulai memoles dia kembali kan gitu. Jadi Rivaldo ya udah nggak heran, Rivaldo memang layak di sini gitu. Terakhir Bung Roman, Adam Alis tadi kita singgung. Kalau melihat pertandingan kemarin melawan terakhir mereka ketinggalan 2-0 Bayangkara ya. Gol keempat dia. Gol keempat, dan 90 menit dia main force, penyeimbang tim dan juga fisik yang bagus. Layak kok dipanggil, Bung. Saya pikir kesempatan layak untuk dia. Dan dia kan sudah pernah di tim nasional juga. Dia 10 caps kalau nggak 1 gol yang dia dapatkan di tim nasional. Sudah dari 2017 dia bermain. Sejak melawan Kamboja pertama untuk dia dipanggil saat itu. Dan kalau sekarang dia bisa dipanggil, ya layak. Mungkin dari segi usia, mungkin sudah 32, tapi saya pikir dia masih bisa. Sebagai super sub juga masih oke. Karena kita butuh gelandang-gelandang seperti dia. Gelandang-gelandang petarung, sama seperti Rivaldo Pakpahan juga kan. Teringat ada Ivar Jenner juga kan. Ada Ivar lah. Lupa kita kaitkan ya. Betul. Kita break dulu, Bung Riki, Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.